Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang cerita dari Seven Sadness lagi. Kita tahu kalau dalam part sebelumnya Alpha, Beta, Delta, dan Epsilon itu telah berhasil menyusup ke salah satu tempat persembunyian dari Ordo Diabolos yang diberitahukan sama Zeta. Dikatakan dalam persembunyian itu ada beberapa anak yang terkena demon possession dan hendak dibawa pergi dari sana. Namun sayangnya, saat mereka pergi ke sana, mereka itu sedikit terlambat. Para anak yang terkena demon possession itu telah dibawa pergi dari sana duluan, dan hanya menyisakan satu anak saja yang sudah dalam wujud monsternya. Tapi mereka nggak mau anak yang berubah menjadi monster itu mati, teman-teman. Jadi di sini, dengan usaha yang keras dari Epsilon, mereka pun bisa mengubah kembali anak itu menjadi elf lagi, dan gadis yang mereka temukan itu diberi nama sebagai Lambda. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa bulan kemudian. Saat itu, organisasi Shadow Garden sudah tumbuh menjadi organisasi yang cukup besar. Dan kini, Lambda bertugas sebagai petugas pelatih bagi para anggota baru Shadow Garden. Dalam tugasnya melatih para anggota baru itu, Lambda pun sempat berpikir nih, kalau lama-kelamaan, markas yang mereka tempati saat ini semakin sempit saja. Bahkan karena hal itu, alur latihan yang telah dibuat sama Lambda itu sedikit berubah. Jika saja tempat ini lebih besar, maka Lambda bisa leluasa lagi untuk melatih para anggota baru yang ada di sini. Panel cerita pun berpindah ke dalam rumah tua yang biasa dijadikan tempat rapat oleh Seven Sadness. Saat itu, Delta dan Eta pun mengungkapkan hal yang sama, kalau tempat yang dijadikan markas oleh mereka sekarang ini sudah teramat sempit, dan bahkan beberapa di antara mereka juga sudah ada yang tidak nyaman untuk tinggal di sini. Nah, itu jugalah yang dikeluhkan oleh Epsilon dan Beta. Ya, tak disangka, duo yang biasanya saling bertentangan ini malah menyampaikan hal yang sama. Di sini Epsilon pun berkata, kalau sempitnya markas mereka sekarang ini tidak hanya berpengaruh bagi mood mereka, tapi juga berpengaruh kepada pelatihan yang diberikan sama Lambda. Mendengarkan semua keluhan itu, Alpha pun berpikir sejenak. Lalu, ia pun langsung memutuskan kalau memang nantinya Zeta pulang membawa hasil yang tidak memuaskan mengenai rekomendasi markas baru bagi mereka, maka mereka harus tetap memilih dari pilihan yang telah disebutkan sama Zeta tersebut, tidak peduli apakah markas itu memiliki kekurangan atau tidak. Nah, tepat pada saat Alpha mengatakan hal itu, Zeta pun baru saja pulang dari perjalanannya. Di sini, Zeta pun langsung menyampaikan kabar baik nih, kalau memang dia menemukan markas yang tepat untuk ditempati sama mereka semua. Itu adalah sebuah kota tua yang bernama Alexandria. Mendengarkan hal itu, Beta pun langsung memberikan komentarnya nih, kalau dia pernah membaca tentang kota itu dari buku sebelumnya. Dikatakan itu adalah kota legenda yang terletak di sebelah timur tanah suci, yaitu Lumdrum. Dan akses ke sana tertutup oleh hutan abis, hutan yang dipenuhi sama kabut tebal yang sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Namun posisi itu dia dapatkan dari sebuah cerita rakyat dan belum tentu terbukti benar. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan sama Gamma nih. Dia berkata kalau jika memang masih belum ada kepastian tentang kota Alexandria itu, maka bisa saja hasilnya akan nihil jika mereka pergi ke sana. Tapi hal itu segera ditepis sama Alpha nih. Di sini Alpha berkata kalau Shadow pernah berkata kepada dirinya, di balik kabut tebal itu terdapat negeri bayangan di mana kita harus bangkit. Tentu aja, semua orang yang mendengarkannya pun langsung kaget dong. Mereka mengira kalau Shadow memang sudah lama meramalkan kalau markas yang tepat bagi mereka itu adalah kota kuno Alexandria. Ya, sekali lagi perkataan ngasal dari Lord kita Sid itu bisa membuat para anak buahnya itu terpukau. Memang gigi banget sih Lord kita yang satu ini. Nah, moral dari para Seven Sadness pun jadi naik lagi nih. Dan Alpha juga memerintahkan mereka semua untuk mengumpulkan anggota baru yang sudah siap bertarung. Mendengarkan hal itu, Delta pun langsung berteriak nih, kalau mereka akan pergi piknik. Panel cerita pun berpindah ke obrolan di antara Sid dan Alpha nih. Setelah semua persiapan itu selesai, Alpha pun pergi menemui Sid dan berniat untuk melapor kalau mereka semua akan pergi dari sini sementara. Tapi pada saat itu, Sid pun bertanya apakah benar Seven Sadness itu akan pergi piknik, karena beberapa hari yang lalu, Delta berkata kepada Sid kalau Seven Sadness itu akan pergi piknik bersama. Di sini Alpha pun langsung meluruskan situasinya. Karena mereka itu nggak akan pergi piknik. Mereka itu akan pergi ke kota kuno Alexandria dan berniat membuat markas baru di sana. Karena memang akses menuju kota itu yang dilindungi oleh kabut hutan abis merupakan perlindungan sempurna bagi mereka. Jika saja Seven Sadness itu masih berada di dekat Sid dan keluarga Kageno, maka mereka semua malah bisa membocorkan identitas dari Sid
kepada dunia ataupun Ordo Diabolos. Namun bukannya mendukung tindakan dari Alpha, di sini Sid itu malah bersedih nih dan berkata dalam hatinya nih, kalau sepertinya itu adalah alasan saja yang dibuat sama Alpha supaya Sid itu nggak ikut dalam piknik mereka kali ini. Ya, Lord kita itu malah beneran nganggap kalau Seven Sadis itu piknik, dia itu malah lebih mempercayai perkataan dari Delta dibandingkan dengan Alpha gitu. Namun di sini ia juga berpikir nih, kalau hal itu adalah hal yang wajar. Karena biasanya laki-laki itu nggak boleh mengganggu acara piknik para wanita. Nah, melihat wajah Sid yang seperti itu, di sini Alpha pun kembali berkata lagi nih. Ia dengar kalau dalam kota Alexandria itu terdapat seekor naga kuno yang dikenal sebagai Miss Dragon, dan dikatakan Miss Dragon itu adalah penjaga dari kota Alexandria. Di sini Alpha pun agak was-was nih dengan keberadaan dari naga itu, tapi mungkin saja itu hanyalah sebuah mitos belaka aja. Nah, setelah mendengarkan kata naga, Sid pun jadi semangat nih. Dia pun malah berniat untuk diam-diam mengikuti piknik Seven Sadis dan melihat apakah memang benar nih ada naga di tempat itu atau enggak. Tapi Sid juga akan berusaha untuk tidak mengganggu piknik dari Alpha dan yang lainnya itu. Panel cerita pun berpindah ke hutan abis. Saat itu, Beta dan Delta pun ditugaskan untuk menghabisi para monster yang menyerang mereka dalam hutan itu. Nah, saat berhadapan dengan para monster itu, Beta pun merasakan sesuatu yang sangat janggal nih dari pergerakan para monster di sana. Selain itu, kebanyakan monster yang ada di sana juga masih belum menunjukkan tanda-tanda mutasi. Mendengarkan hal itu, Delta pun langsung berteriak kepada Beta nih, kalau dia itu nggak ngerti penjelasan dari Beta. Jadi dia ingin Beta itu memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh dirinya. Di sini, Beta pun menghela nafasnya dan berkata kepada Delta nih, kalau hutan yang mereka tempati saat ini adalah hutan yang dipenuhi oleh kabut tebal yang beracun. Tapi untungnya kita masih bisa menghindari kabut racun ini, dan hal itu dikarenakan kita masih belum bisa kebal dan beradaptasi dengan racun yang ada di sini. Namun, menurut pengamatan dari Beta, hal itu juga berlaku kepada semua monster yang ada di sini. Dia melihat kalau semua monster yang ada di sini belum bisa beradaptasi dengan racun yang ada di hutan ini. Mereka juga terlihat menghindari setiap jalur racun yang ada di hutan ini. Itu artinya kabut beracun yang ada di hutan ini sepertinya baru saja terjadi. Mendengarkan hal itu, Delta pun jadi ngerti nih. Dia pun berkata kalau intinya kabut racun yang ada di sini bukanlah fenomena alami ya, dan baru saja terjadi. Hal itu membuat semua monster yang ada di sini belum bisa beradaptasi. Tentu aja, perkataan logis dari Delta itu membuat Gamma terkejut nih. Dia pun berkata kalau tumben sekali, Delta itu mengatakan hal yang masuk akal. Mendengarkan hal itu, Delta pun menjawab kalau keahlian untuk mengetahui medan pemburuan adalah hal yang lumrah diketahui oleh pemburu seperti Delta. Mengetahui keadaan alam adalah satu-satunya kepintaran yang dimiliki sama Delta nih. Tapi di sini Epsilon pun mengutarakan pendapatnya. Kalau mungkinkah kabut beracun ini disebabkan karena naga kuno Miss Dragon itu? Di sini Zeta juga berpendapat nih, kalau legenda itu hanyalah sebuah legenda saja. Terlepas dari apapun itu, mereka tetap harus menaklukkan tempat ini. Kalau saja nih banyak sekali penghalang alam seperti ini, bukankah calon markas mereka kali ini akan jauh lebih pas untuk mereka? Di sini semua pun setuju dengan pendapat dari Zeta itu, dan mereka pun terus meneruskan perjalanannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan untuk Kage Jutsunya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.